Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami berterima kasih kepada Bapak Riza Mutni, SKP MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Diangpunya dengan NIM 2206200066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Azhara, NIM 2206200073. Dan saya sendiri, Anissa Aulipantos Burtarigan dengan NIM 22062080. Perkenalkan, nama saya Denieli Putri Amanda dengan NIM 2206200085. Baik, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperoleh guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Secara garis besar, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yaitu teknik analisis secara kuantitatif dan secara kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya pada terletak untuk jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diangkat, maka analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantitatifkan, dapat dianalisiskan secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data non-parametrik. Analisis data non-parametrik merupakan uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya. Maka dari itu, analisis data non-parametrik juga disebut sebagai statistik bebas yang tidak memiliki syarat terkait dengan sebaran parameter populasi. Selain itu, statistika non-parametrik juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal ataupun ordinal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan keuntungan dari analisis data non-parametrik. Statistika non-parametrik memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan statistika model lainnya, yaitu asumsi yang digunakan dalam jumlah yang minimum, maka kemungkinan penggunaan untuk salah juga kecil. Untuk beberapa prosedur perhitungan dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Konsep-konsep dari prosedur ini menggunakan dasar matematika dan statistika yang mudah dipahami. Menurut Hollander dan kawan-kawan pada tahun 2014, statistika non-parametrik memiliki jumlah keuntungan, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu tidak diperlukannya pemenuhan karakteristik populasi, terutama yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu tidak sensitif terhadap observasi atau data yang bersifat outliers. Yang ketiga, relatif lebih mudah dipahami dibandingkan dengan statistika parametrik. Dan yang terakhir yaitu bisa digunakan untuk semua jenis data, baik data nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Baik, di sini selanjutnya ada kelemahan statistik non-parametrik. Nah, di samping keunggulan statistik non-parametrik juga memiliki kelemahan. Beberapa keterbatasan statistik non-parametrik itu ialah pertama, jika asumsi uji statistik non-parametrik ini terpenuhi, pengguna uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Nah, yang kedua itu jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibanding dengan metode parametrik. Baik, di sini juga ada ciri-ciri statistik non-parametrik. Yang pertama itu tidak diperlukan bentuk distribusi populasi dari sampel yang diambil. Yang kedua itu tidak memenuhi ukuran sampel yang harus memenuhi syarat. Yang ketiga ada uji statistik ini dapat dipakai untuk ukuran sampel yang kecil. Yang terakhir ada skala ukuran data mulai dari yang rendah atau biasa disebut skala nominal sampai dengan skala pengukuran rasio. Nah, untuk selanjutnya di sini ada macam-macam uji non-parametrik. Nah, yang pertama itu ada uji tanda, yang kedua itu ada uji peringkat 2 sampel Wilcoxon, yang ketiga ada uji korelasi peringkat Spearman, yang keempat ada uji konkordasi Kendall, yang kelima ada uji RAN, yang keenam ada uji median, yang terakhir itu ada uji chi-square. Dan untuk macam-macam uji non-parametrik itu akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Uji T-square atau uji X2 hanya digunakan untuk data diskrit. Uji ini adalah uji independensi, di mana suatu variabel tidak dipengaruhi atau tidak ada hubungan dengan variabel lain.
Uji square bukan merupakan ukuran derajat hubungan. Uji ini hanya digunakan untuk mengestimate barangkali bahwa beberapa faktor disampingkan sampling error dipandang mempengaruhi adanya hubungan. Selama hipotesa nihil menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau variabel-variabel independen, uji ini hanya mengevaluasi kemungkinan bahwa hubungan dari nilai pengamatan disebabkan oleh sampling error. Hipotesa nihil ditolak bila nilai uji square yang dihitung dari sampel lebih besar dari nilai uji square. Dalam tabel berdasarkan level of significance tertentu, diketemukan nilai uji square yang signifikan. Belum tentu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, atau seperti halnya pada korelasi. Ditemukan nilai uji square atau X2 yang signifikan menunjukkan bahwa variabel-variabel lainnya adalah independen. Selanjutnya uji median. Uji median adalah metode non-parametrik yang paling sederhana. Uji median ini adalah merupakan prosedur pengujian apakah dua atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Ujian non-parametrik ini dipergunakan untuk menentukan signifikan perbedaan antara median dari dua populasi yang independen. Hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa populasi dari mana dua sampel itu diambil mempunyai median yang sama. Hipotesa alternatifnya menyatakan bahwa dua populasi itu mempunyai median yang berbeda. Selanjutnya ada uji Run. Juga dikenal sebagai uji keacakan, adalah suatu metode analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah sederetan data yang terdiri dari dua kategori tersusun secara acak atau random atau sistematik. Keacakan atau randomness data dari suatu sampel merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel suatu populasi. Oleh karena itu, diperlukan uji untuk mengetahui keacakan suatu data. Uji Run test berguna dalam banyak bidang seperti ekonomi, bisnis, dan ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan menggunakan berbagai software statistik seperti SPSS, Microsoft Excel, dan RStudio. Hasil uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis berasal dari populasi yang berdistribusi secara random atau tidak. Nah, selanjutnya ada materi uji konkordinasi Kendall. Nah, uji konkordinasi Kendall juga dikenal sebagai Kendall-Sweet Test, di mana suatu metode analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji keselarasan atau keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih yang diukur menggunakan skala ordinal. Metode ini berguna dalam mengukur seberapa besar derajat keselarasan antara peringkat yang diberikan oleh beberapa pengamat terhadap atribut-atribut yang dianggap penting. Nah, selanjutnya ada metode korelasi jenjang Spearman. Metode korelasi jenjang ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel di mana dua variabel itu tidak mempunyai joint normal distribution dan conditional variance yang tidak diketahui sama. Korelasi rank dipergunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak tidak mungkin atau sulit dilakukan. Misalnya mengukur tingkat moral, tingkat kesenangan, dan tingkat motivasi. Nah, materi selanjutnya yaitu ada uji tanda. Uji tanda juga dikenal sebagai sign test, di mana suatu metode analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Nah, metode ini juga berguna dalam mengukur apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok memiliki arah yang signifikan, seperti peningkatan atau penurunan, dan tidak hanya berfokus pada besar perbedaan. Nah, uji ini juga digunakan ketika data yang diuji memiliki skala ordinal dan tidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varian. Nah, uji tanda dilakukan dengan menghitung selisih antara nilai dari masing-masing pasangan, kemudian menentukan tanda dari selisih tersebut. Jika selisihnya positif, maka tanda yang digunakan adalah positif, dan jika negatif, maka tanda yang digunakan adalah negatif. Dengan demikian, uji ini tidak hanya menanyakan seberapa besar perbedaan, tetapi juga arah perbedaan tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu ada uji peringkat 2 sample Wick-Action.
Uji peringkat 2 Wilcoxion ini juga dikenal sebagai Wilcoxion Sinus Rank Test, di mana suatu metode analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berpasangan. Metode ini berguna dalam mengukur apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok ini memiliki arah yang signifikan, seperti peningkatan atau penurunan, dan tidak hanya berfokus pada besar perbedaan. Uji ini digunakan ketika data yang diuji memiliki skala ordinal dan tidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varian. Baik, sekian dari materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton.